Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita suatu pelajaran penting tentang apa yang sejatinya menajiskan diri kita. Dalam masyarakat pada waktu itu, orang seringkali berpikir bahwa hal-hal dari luar seperti makanan atau aturan-aturan agama bisa membuat seseorang najis atau tidak layak. Namun, Yesus menegaskan bahwa apa yang benar-benar menajiskan kita bukanlah apa yang kita makan atau lakukan secara fisik, melainkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Yesus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena itu hanya sampai ke perut dan kemudian
dibuang. Tetapi apa yang keluar dari hati manusia, seperti kejahatan, iri hati, keserakahan, dan kemarahan, adalah yang benar-benar menajiskan seseorang. Dari dalam hati itulah muncul segala pikiran jahat, perzinahan, kebencian, dan kebebalan. Ini adalah hal-hal yang sejatinya merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, memperhatikan apa yang ada di hati kita, karena itulah yang akan tercermin dalam perbuatan atau tindakan kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita sadari bahwa hidup kita tidak hanya diukur dari apa yang tampak di luar, melainkan juga dari kondisi batin kita. Meskipun kita mungkin terlihat baik di luar, jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, atau keinginan jahat, kita sebenarnya sedang menajiskan diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin lebih sering memperhatikan penampilan luar kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hati kita. Karena dari hati yang bersih akan keluar perbuatan yang baik, atau sebaliknya. Inilah inti ajaran Yesus pada hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk lebih introspektif dan merenungkan apa yang ada dalam hati kita. Apakah hati kita dipenuhi dengan kasih, kebaikan, dan kerendahan hati? Ataukah kita lebih sering dipenuhi dengan kebencian atau keserakahan? Setiap tindakan kita, kata-kata yang kita ucapkan, dan sikap kita terhadap orang lain adalah refleksi dari kondisi hati kita. Mari kita berusaha untuk selalu menjaga hati kita, karena hanya dengan hati yang bersih, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memancarkan kasih-Nya kepada sesama. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung.
Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.